Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kita yang terakhir, segmen keempat. Dalam diskusi kita hari ini, What is a free customer's worth? Dari Harvard Business Review bulan November tahun 2008. Dan masih bersama kita, Ali Basyah Suryo, Strategic Advisors Jakarta Globe Newspaper. Pak Ali, kita lanjutkan segmen terakhir kita. Pak Ali, kita lagi ngomong gratis-gratisan nih, jadi kita topiknya gratis-gratisan terus. Kita lihat banyak juga, apalagi kalau saya ke kafe nih ya, banyak majalah-majalah yang saya nggak pernah lihat dijual-jual, tapi gratisan di sana ya. Kemudian juga banyak model seperti bilang majalah kawasan, itu kan banyak yang gratisan. Sebenarnya apakah memang trennya ini nantinya itu yang gratisan inilah yang akan berkembang lebih pesat dibandingkan yang harus bayar? Sebab kalau kita lihat contoh misalnya di internet ya, kalau kita ngomong Yahoo, Google, Detik, itu kan orang yang ngeliat gratis, yang nggak pakai subscribe nih. Orang mau CNBC.com, CNN.com, itu kan yang ngeliat gratis, tapi karena gratis banyak orang yang lihat, advertisers bayar gitu kan. Nah, sebenarnya penting nggak sih nilai income dari subscribers untuk newspaper misalnya gitu, dibandingkan sebenarnya kita dapetin 10.000 subscriber, nilainya cuma sama seperti satu kali orang advertise gitu misalnya. Jadi sebenarnya kalau kita lepas itu ya, kemudian subscribernya bisa melonjak 2 kali aja, itu akan lebih menarik buat advertisers gitu. What do you think, Pak? Sekarang kita ambil contoh kasus yang real ya, menarik fenomena terakhir. Ini sudah umum ya mengenai Kompas. Jadi kalau Anda masuk ke punya website, sekarang ada e-newspaper. Ya. Begitu Anda login, lihat ke situ, itu semua gratis. Persis sama dengan adalah koran yang Anda dalam hard copy kan? Ya. Termasuk iklan-iklannya. Kalau menurut saya itu genius. Genius saya begini. Karena ada newborn Indonesian atau middle class Indonesian yang udah nggak mau pegang-pegang ini, mungkin generasi anak-anak saya tuh, mereka langsung login ke dengan notebooknya dan sebagainya dan PDA, udah masuk ke sana. Tapi orang di Indonesia, culture-nya, budayanya masih senang pegang sesuatu gitu. Dan walaupun harganya nggak mahal atau agak sedikit mahal, mereka mau willing to pay karena budaya kita masih ada value kalau bayar. Tapi mungkin kalau antara komputer sama kita pegang sesuatu, mungkin beda convenience, Pak ya. Kalau kita lihat komputer kan mesti scroll down gitu. Kalau ini kan kita bisa ada overview-nya. Bisa fotokopi, bisa dan sebagainya. Begitu. Tapi ini tren mengenai free-nya. Saya ambil contoh, kita ngomong contoh online seperti Facebook itu 14 juta, 15 juta. Kita anggota Facebooker. Tapi kita nggak di-charge apa-apa loh. Mana nggak ada iklan, betul nggak? Ya. Dari revenue mereka dari mana? Padahal nilainya sekitar $15 billion, $15 billion. Orangnya masih muda. Adalah database kita. Waktu kita ini infonya apa, dokter bayi sebagai apa. Saya terus terang dapat manfaat dari namanya Facebook. Saya anggap itu sebagai media baru. Kalau Anda menganggap itu sebagai newspaper, that is your daily newspaper. This is what I'm doing. Saya di sini, saya ketemu dokter bayi, saya ceritain. Lantas saya hari ini apa. Community news ya? Community ini. Tapi kita jadi mau nggak mau terkenal, dan menariknya itu demokrasi loh sebetulnya. Anda baru punya anak, kasih lihat fotonya. Jadi kita walaupun jarang ketemu secara fisik, secara virtual kita ketemu. Ada kamu, saya baca di Facebook Anda punya anak baru ya? Ada kucingnya baru lahir dan sebagainya dimasukin. Itu menarik, dan itu worldwide. Ini fenomena baru, Anda you should not miss namanya Facebook. Siapa tahu, misalnya, potential investor Anda, program Anda ini ada, I got it from Facebook. Atau profesional bilang ada headhunter. Itu situ. I see. Dia ikut. So you should be using it. Pakai itu sebagai medium untuk mempromosi kita dan untuk berkawan. Utamanya adalah masalah networking yang bukan main. Kita lihat bahwa itu juga evolving ya. Pertama kali kita lihat Yahoo misalnya, Hotmail memberikan free server untuk email gratis gitu kan. Jadi just email, terus lama-lama mulai masuk blogger kan, yang blog gratis gitu kan, blog gratis dikasih lebih besar space-nya ya kan. Yang kasih email gratis pun nggak mau kalah, kasih seperti Gmail langsung mulai dengan 2 gig gitu ya.
Nah, terus makin lama orang makin melihat bahwa yang lebih interaktif, yang lebih memang kata orang sekarang di seluruh dunia demam narsis gitu ya. Makin orang pengen dilihat orang gitu, pengen promote sendiri gitu ya. Nah, itu yang mulai kelihatan bahwa they provide something free, tapi ada bisnis modelnya di belakang. Advertisersnya mau bayar karena jumlahnya besar gitu. Database-nya juga ya. Kan ada masing-masing ada email address tuh. Yes. Dari database itu dia bisa jual kepada siapapun yang mau manfaatkan itu. Tiba-tiba dapat email, you mau nge-holiday di Florida misalnya. Tapi kan ada tick-nya, if you don't want to participate, itu sekarang sudah jadi rule ya, jadi rule. Kalau ini nggak bisa di spam lagi kayak if you don't want gitu ya. Tapi kalau Anda udah 14 juta, 15 juta itu nggak bisa dianggap remeh. Iya. Dan pada saat Anda masuk di misalnya Facebook, orang di Florida pun udah lihat ada Dr. Bayu di Jakarta. Yes. Apa yang Anda lakukan, buku apa yang Anda... Sebetulnya mudah-mudahan dan Facebook ke depan semacam itu, dunia lebih damai. Tadi kita ngomong tentang internet ya, Facebook di dalam internet. Sekarang kita balik kepada print, Pak. As your experiences. Print yang free, forever free itu, you think it's sustainable and good model? Ada model tertentu ya, volume nggak bisa besar ya, karena kemarin pada printing cost kan. Printing cost, kalau hanya advertiser aja yang seperti di Bali Advertiser dan kawan kita Info Pasar atau apa, kawan-kawan, itu oke gitu. Tapi you cannot get higher volume kan. Ujung-ujungnya adalah somebody has to pay the volume of printing it. Jadi nggak bisa massive seperti Kompas gitu. Apakah bukan justru karena free, you berharap more subscriber atau more people to read, dengan demikian who is going to pay the print? Advertisersnya gitu loh. Kita model yang di negara yang udah maju, The Guardian, Financial Times, are they going to give it for free? Enggak. Because you don't have the sense of value. Tapi belum tentu Financial Times atau Guardian itu memang mereka adapt to market ya. Bisa aja mereka sebenarnya the old people yang udah terlalu mature, yang terlalu convenient dengan positionnya. Mereka juga in the comfort zone yang siapa tahu within a few years Financial Times mati gitu kan. Mungkin yang dijalankan Kompas yang saya lihat ya, jadi free-nya bukan dalam print, dalam online-nya. Dia bisa print loh, yang di itu kalau mau print bisa print pakai printer. Iya. Jadi dia bagus juga strategi menurut saya itu, dia kasih free dalam bentuk online. Karena ada new segment yang larinya ke sana ya, dan orang di luar Indonesia yang mau itu kan, mau ngikuti program online-nya itu. Tapi di free dia di paid dia tetap subscribe. Washington Post lakukan yang sama, subscriber dibayar Washington Post-nya. Tapi di create another product yang namanya Express untuk komputer, itu free. Jadi nggak mungkin Washington Post jadi free. Itu ada semacam integrity, ada value lah. Right. There are no such thing like free lunch orang bilang kan. Tapi ada free newspaper. Oke Pak, kita lihat sekarang di anything changing Pak ya. Termasuk media termasuk salah satu yang berubahnya sangat cepat karena landscape-nya juga berubah ya. Apalagi dengan ada internet itu pasti push many printed media yang material itu menjadi new landscape gitu ya. Karena print itu nggak akan bisa ngejar kecepatan dari internet gitu ya. Nah, di print sendiri bagaimana catch up dengan itu Pak? Saya ambil contoh pada saat kita mau embark on the programnya Jakarta Globe ya. Setelah kita survei segala macam, menggunakan beberapa expert. Pertama adalah image, design. Kita bayar mahal seorang desainer yang ternama di Australia, Jim desainer di Sydney. Dia desain untuk kita dengan format seperti Sydney Morning Herald, South China Morning Post, model-model begitu. Kan mesti ada benchmarking kan. Dibuat, didesain segala macam, dan formatnya sekarang kalau Anda perhatikan koran yang Jakarta Globe itu gambarnya gede-gede. Kembali kayak dulu kita ada majalah namanya Life magazine di Amerika. Orang sekarang senang lihat gambar. Yes. A picture tells 1000 words atau apa gitu. Karena teksnya kecil dan yang lain gambar. Orang enjoy reading it, enjoy looking at it. Gitu. Lihat gambar dari fotonya dan nilai fotografinya juga bagus-bagus ya. Itu menjadi kita harapkan jadi satu competitive edge lawan yang ada gitu. Tapi saya ingin sampaikan juga bahwa salah satu media kita
sedang pikirkan untuk reinvent lagi. Karena produk itu ada masa saturation ya ada. Jadi orang jenuh ya, pengen sesuatu yang we have to re-engineer lagi. Mungkin dalam waktu tiap 2 tahun 3 tahun harus di reinvent lagi. 2-3 tahun Pak ya? Nggak terlalu lama ya 2-3 tahun? Nggak terlalu lama, karena trennya belakangan. Oke. Karena ada saingan dan yang lain-lain ya, dari online. Oke, para business leaders dan intellectual business community, karena waktu kita harus wrap up apa yang kita diskusi kita hari ini. Judul diskusi kita adalah What is a Free Customer Worth? Dari Harvard Business Review bulan November tahun 2008, dan kita tadi sudah berdiskusi dengan Ali Basya Suryo, Strategic Advisor dari Jakarta Globe Newspaper. Kita tadi membicarakan bahwa memang free customers itu memang sangat diperlukan pada awal-awal, karena itu akan memancing subscriber yang lain, ataupun dia sendiri dipancing untuk having a trial kemudian subscribe. Dan kita lihat moodnya adalah memang untuk mengatasi barrier to subscribe mungkin harus kasih free trial dulu. Karena itu maka bila satu media baru masuk ke new territory, dia mengulang lagi caranya, kasih free dulu kemudian baru diharapkan subscribe. Tapi memang ada resiko pada saat kita minta subscribe terus jumlah subscribernya turun, kita harus imbang-imbang juga dengan bagaimana penilaian daripada advertisers, karena advertisers seringkali ingin melihat bahwa jumlah orang yang baca ataupun jumlah eksemplar yang terdistribusikan itu cukup tinggi, walaupun kita tahu bahwa jumlah eksemplar tidak menjamin orang membaca. Dan seringkali kita lihat bahwa newspaper klaim 50.000 printed, 100.000 printed, tapi yang nggak pernah dikatakan berapa yang balik atau berapa yang nggak dibaca orang gitu kan. Nah, jadi free subscriber itu memancing orang untuk mencoba membaca dengan harapan mancing orang lain untuk membaca, dan juga dia juga bisa jadi subscriber. Dan di sisi seberangnya adalah memancing advertisers, dan juga advertisers seringkali awalnya juga diberikan free supaya sebagai anchor advertisers dia menarik kompetitornya atau menarik advertisers lain juga untuk memasang di media kita. Nah, itu adalah efek free-nya, tetapi memang tentunya tergantung bisnis modelnya ya. Free itu seringkali dibatasi waktunya juga, nggak bisa terlalu lama. Kemudian kita juga melihat bahwa ada yang forever free magazine ya, walaupun menurut Pak Ali seringkali tidak cocok dalam kultur kita, karena kultur kita kalau nggak bayar rasanya diremehkan gitu, sehingga akhirnya kita kasih free disia-siakan orang. Sakit hati juga ya, walaupun kita memberikan free tapi sebenarnya buat kita cost gitu, dan belum lagi kita cost distributionnya, cost orang untuk mau melihat majalah kita untuk free, tapi kemudian disia-siakan. Nah, tetapi di dalam beberapa segmented market mungkin cara free ini masih bisa bekerja, dan especially kalau kita lihat in the future, kalau kita mau modeling bagaimana media di dalam internet, kebanyakan media di internet itu free buat yang melihat atau subscribernya, tetapi untuk para pemasangnya itu, pemasang iklannya bayar. Dan justru karena free-nya, sama seperti tadi kita ngomong Facebook, free dan value-nya tinggi kepada subscriber, maka subscribernya banyak, sehingga pemasang iklan juga nggak ragu-ragu memasang iklan dan dengan harga yang mahal begitu. Baik, para business leaders dan intellectual business community, zamannya sekarang kita mulai makin berpikir bagaimana kita memberikan free sesuatu tetapi punya bisnis model sehingga kita bisa earn di baliknya. Jadi memang bisnis kita makin lama makin tough karena banyak orang yang menawarkan free. Seringkali kita juga harus berpikir, kita juga harus berkompetisi menawarkan free. Tapi kalau kita free, kita bukan social worker yang sekali bekerja untuk free, tapi kita harus tahu banget ada bisnis model di belakang kita yang memberikan kita income walaupun di depannya free. Jadi ada model free, ada model yang generating revenue. Oke, para business leaders dan intellectual business community, kita akhiri diskusi kita hari ini, What is a Free Customer's Worth? Dan kita ucapkan terima kasih kepada Pak Ali Basya Suryo. Saya Dr. Bayu Prawirahi, Executive Director Intellectual Business Community. Sampai jumpa dalam program CEO Reference berikutnya.